Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Dalam episode Kembang Cinta Bumi Sunda. Diangkat dari novel fiksi karya Aan Merdeka Permana dengan tidak bermaksud untuk menoreh luka lama dan menumbuhkan kembali benih-benih kebencian, melainkan untuk mempererat kembali simpul-simpul persatuan dan kesatuan yang senantiasa harus kita jaga dan kita pelihara di seantero Nusantara. Sebuah perjalanan kisah yang syarat dengan intrik, kontroversi, diwarnai dengan romantisnya cerita cinta, terbakarnya api cemburu, pertempuran, hingga banjir darah. Pemirsa, selamat menyimak dan selamat mendengarkan sebuah kisah tembang cinta Bumi Sunda, versi lain dari cerita penuh kontroversi. Inilah Perang Bubat. Kita harus menerima penjelasan sejelasnya. Mengapa hal ini bisa begitu terjadi begitu saja? Apakah benar hanya karena kesalahpahaman belaka atau ada unsur kesengajaan, yaitu memancing kemarahan kita melalui pengaturan penyimpanan barang kiriman? Kata Rakyat Rangga tak senang atas peristiwa tadi sore. Sang Prabu kebetulan setuju atas usulan bahwa sebaiknya semua bertahan di sini dalam menjaga kehormatan. Kita memang harus tahu sejelasnya. Jangan tiba-tiba melarikan diri dari peristiwa. Aku yakin tak akan lama lagi mereka bakal datang ke sini, ujar Sang Prabu. Dan dugaan itu benar. Tengah malam di saat suara burung bangkai semakin ramai terdengar, dari kejauhan terdengar juga gemuruh suara pasukan berkuda. Para patih dan seluruh prajurit Sunda melihat dari kejauhan. Ada cahaya obor memanjang sebagai tanda bahwa orang-orang Majapahit membawa pasukan jauh lebih besar. Mungkin ratusan, mungkin ribuan. Gemuruh kaki kuda semakin lama semakin membahana. Tahu-tahu Pancanggrahan ini sudah dikepung pasukan berkuda Ki Janggawolu dan Ki Rangkek Durga sudah datang kembali. Kali ini mengiringkan seorang pejabat berbadan tegap, alis tebal, dan hidung melengkung seperti patuk burung gagak.
Kami perkenalkan, inilah junjungan kami Ki Patih Purwodi. Sementara serentak itu terdengar gemuruh lantaran orang meneriakkan, Amukti Palapa, Amukti Palapa. beberapa patih dari Sunda tersinggung mendengarnya. Namun mereka mencoba bertahan sebab Sang Prabu terlihat masih tenang. Kalian telah datang dan aku amat bersyukur. Sebab dengan demikian aku dan seluruh orang Sunda akan mendapat penjelasan yang sejelas-jelasnya perihal peristiwa ini, kata Prabu Linggabuana berdiri tegap di beranda pesanggerahan. Mendengar pertanyaan Prabu Linggabuana, Patih Purwodi tersenyum tipis dan sedikit membungkukkan badan sebagai tanda hormat, namun tetap bertahan duduk di atas pelana kuda. Terima kasih Gusti Paduka yang mau berbincang. Sebab kekerasan tidak baik bagi semuanya. Kami malah datang ke sini untuk mencari penjelasan mengapa peristiwa tadi sampai berlangsung. Patih Purwodi balik bertanya. Maka dengan sabar Prabu Linggabuana menerangkan ihwal kejadian menurut apa yang dilaporkan bawahannya. Ada bawahanku yang tersinggung mengapa barang mas kawin diperlakukan sebagai upeti. Mendengar ini kembali Patih Purwodi tersenyum tipis. Mungkin kesalahpahaman belaka. Mengingat bahwa semua tamu yang mengirim bawaan selalu disimpan di sana. Tapi kalau tadi terjemahkan sebagai kesalahpahaman juga tak apa. Mengingat kita semua sebetulnya memiliki sebuah urusan dan tanggung jawab yang jauh lebih besar ketimbang hanya urusan-urusan sepele, kata Patih Purwodi terasa membingungkan pihak yang mendengar. Yang mana yang kau katakan sepele itu, hai Purwodi? Tanya Mantri Patih Wirayuda mengerutkan dahi. Tentulah soal yang kalian tadi sore telah menjadikannya sebuah petaka. Bayangkan, hanya urusan sepele tentang simpan menyimpan barang bawaan saja menjadi peristiwa besar seperti ini, kata Patih Purwodi. Kalian orang Sunda lebih merewelkan urusan kecil ketimbang memikirkan urusan besar. Apa yang kau katakan sebagai urusan besar itu, Purwodi? Susul Mantri Patih Wirayuda sementara yang lain masih sabar mendengarkan tanya jawab ini. Maka Patih Purwodi menegaskan kembali bahwa ada sebuah pekerjaan besar yang harus didahulukan, namanya persatuan. Seluruh negeri di Nusantara sudah bersatu di bawah panji Majapahit, kecuali Sunda. Kami heran mengapa Sunda seperti tak menyukai persatuan, tanya Patih Purwodi setengah mengejek. Demi mendengar ucapan Patih Purwodi ini, beberapa patih Sunda akan menghambur ke depan karena nada bicara orang Majapahit ini penuh ejekan. Namun segera dihalangi oleh Mantri Patih Wirayuda. Kalau Sunda tak menyukai persatuan, tak nanti ikut petuah-petuah para leluhur. Tapi nilai sebuah persatuan yang orang Sunda hargai bukanlah berupa penekanan dan paksaan. Satu kekuatan menjajah kekuatan lainnya, kata Mantri Patih Wirayuda. Rama Guru Prabu Darmasiksa pernah mengeluarkan maklumat bernama Amukti Kadatuan, berisi pernyataan bahwa semua negeri di Nusantara hendaklah jangan saling berperang dan saling mengalahkan, kecuali saling tolong-menolong. Ratusan tahun maklumat ini dijalankan dengan rasa setia oleh seluruh negeri, termasuk di tanah Jawa.
Namun Amukti Kadatuan kini dihancurkan oleh Amukti Palapa, kepunyaan Mahapati Mada. Kalian orang-orang Majapahit telah berkhianat, mengemas tindak kekerasan dan penjajahan dengan bungkus bernama persatuan. Tentu orang Sunda tak sudi, kata Patih Mantri Wirayuda panjang lebar, dan membuat puas para patih Sunda lainnya. Namun tentu saja menjadi sebaliknya untuk orang-orang Majapahit. Demi mendengar ucapan Mantri Patih Wirayuda ini, Patih Purwodi sepertinya sudah tidak bisa menahan kesabaran. Amukti Palapa tidak akan berubah. Demi persatuan semua negeri di Nusantara harus berada di bawah panci Majapahit, tidak terkecuali Sunda. Maka kalian jangan mengharapkan putri Sunda akan menjadi permaisuri Raja Majapahit, kecuali hanya diperlakukan sebagai upeti, kata Patih Purwodi tertawa dan mengejek. Mendengar ucapan Patih Purwodi, hampir seluruh patih dan prajurit Sunda berteriak histeris. Sesudah itu mereka berhambur ke depan. Maka tak ayal pecahlah pertempuran tak seimbang. Pemirsa, mengapa Patih Purwodi tiba-tiba begitu saja sanggup mengirimkan pasukan ke Bubat dalam jumlah besar? Pasukan yang dikirim ke tempat ini sebetulnya jauh lebih besar, hampir mencapai 600 orang. Dan semuanya dikendalikan olehnya. Dengan kata lain, Mahapati Mada sama sekali tidak mengetahui akan pengerahan pasukan besar ini. Seperti yang sudah dikatakan oleh Mahapati Mada kepada Ki Kurawi bawahannya, bahwa ada beberapa patih senior yang juga diberi wewenang mengendalikan pasukan. Namun demikian, tentu saja bila ada gerakan militer, seluruhnya harus sepengetahuan sang Mahapati. Tapi gerakan sejumlah anggota pasukan yang menuju Bubat di bawah kendali Patih Purwodi sama sekali tidak diketahui Mahapati Mada. Pergerakan pasukan di bawah Patih Purwodi ini hanya diketahui oleh sang Raja Sanagara. Tapi mengapa penguasa Wiwaltika ini menyetujui gerakan Patih Purwodi? Sang Raja Sanagara atau Prabu Hayam Wuruk yang amat belia ini sebenarnya merupakan seorang yang hidupnya dipenuhi kegelisahan. Dia memimpin sebuah negeri yang amat besar dengan karisma dan kewibawaan yang amat besar pula. Namun saja dirinya sendiri tidak pernah merasa besar. Inilah yang menjadi kegelisahan hidupnya. Seperti yang pernah dia katakan kepada Ki Kurawi dan kepada Sakunti Triwestu, bahwa di kalangan para pejabat istana terasa tak ada kesesuaian paham dalam memajukan negeri. Terkadang mereka selalu bersilang pendapat. Ini hanya menandakan bahwa sang Raja Sanagara sebagai penguasa tertinggi di pemerintahan ternyata tidak memiliki kewibawaan. Dia tak bisa mempersatukan semua pejabat di bawah kendalinya. Kalaupun terlihat rasa hormat, namun itu hanya penghormatan semu. Tidak pula sang Mahapati Mada. Kendati pejabat itu seorang pengabdi, namun dia telah membatasi diri bahwa pengabdiannya hanya untuk negara. Raja boleh berganti namun negara tidak. Maka aku akan berjuang demi kebesaran dan kejayaan negeri. Demikian sang Mahapati pernah berucap. Dan ini hanya menandakan bahwa kedudukan sang raja di mata sang Mahapati ada pada tingkat nomor 2 sesudah negara. Kini bahkan cenderung orang mencemooh. Sebab karisma raja ada di bawah sang Mahapati. Kebesaran negeri dinilai orang lantaran sang Mahapati dan bukan karena keberadaan raja. Tidak menyakitkan, namun juga tidak membuat dirinya bangga. Di saat hatinya tengah risau itulah Patih Purwodi datang menghampirinya.
Pria usia 50 tahunan ini memang kerap datang berkunjung ke bangunan Parogob Karatuan, yaitu Puri Raja. Inilah yang membedakan Mahapatih Mada dengan Patih Purwodi. Mahapatih Mada adalah seorang yang pintar, banyak ide dan pekerja keras, namun hubungan dengan raja tidak dekat. Sang Mahapatih hanya berhubungan dengan raja di saat ada keperluan kenegaraan saja, tidak karena urusan kekerabatan. Sebaliknya Patih Purwodi wawasan kenegaraannya terbatas, begitupun karya kerjanya. Namun pandai mendekati raja dan pandai mengambil hati raja dalam urusan kenegaraan. Patih Purwodi kurang bermanfaat, namun untuk urusan kekerabatan, pejabat ini sungguh menyenangkan. Mereka bahkan bersahabat. Raja berani menyampaikan keluhan dan sebaliknya Patih Purwodi pun berani mengajukan permintaan. Beberapa saat sebelum Mahapatih Mada kembali dari misi perjalanan ke negeri Sunda, Patih Purwodi sempat menyempatkan diri berkunjung ke Puri Raja. Di sana mereka berdua saling mengemukakan keluhan. "Aku kini tengah diliputi kebimbangan, hai Paman Patih," kata sang Raja Sanagara. Patih Purwodi mengurutkan dahi, namun seraya menyembah hormat, dia bertanya tentang keluhan yang diderita raja. Ya, sebenarnya apa yang menjadi kebimbangan, Gusti Raja? Sebenarnya aku bimbang, apakah keputusanku sudah benar tentang hubungan kita dengan Sunda, kata sang Prabu seperti hanya berbicara pada dirinya sendiri. Jangan khawatir, keputusan Gusti Paduka sudah benar, bahwa sesungguhnya negeri Sunda harus bersatu dengan kita, kata Patih Purwodi. Namun aku melihat mimik kecewa Ki Mada. Hati kecilnya mungkin tak setuju. Betapa Amukti Palapa diabaikan hanya lantaran aku ingin mengadakan hubungan kekerabatan dengan Sunda, kata sang Prabu. Mendengar ini nampak ada sesungging senyuman di sudut bibir sang Patih. Gusti Paduka sebenarnya tidak perlu mengganggu keutuhan Amukti Palapa, namun juga tetap punya hubungan yang baik dengan negeri Sunda, kata Patih Purwodi. Sang Prabu menatap seperti belum mengerti maksud kata-kata Patih Purwodi. Kau terangkanlah lebih jelas dengan kata-kata paling sederhana, kata sang Raja Sanegara. Lalu Patih Purwodi menerangkan bahwa tujuan sumpah Amukti Palapa adalah mempersatukan semua negeri di Nusantara di bawah Panji Majapahit. Negeri Sunda sebetulnya bisa ikut menyempurnakan Amukti Palapa tanpa Sunda terasa terganggu. Bukankah Gusti Paduka pernah bilang kalau Sunda itu leluhur Gusti Paduka? Tanya Patih Purwodi. Memang betul. Kalau begitu berarti Gusti Paduka juga sama memiliki hak atas Sunda seperti saudara-saudara Gusti Paduka yang tinggal di Sunda. Mungkin begitu. Nah, hak Gusti Paduka belumlah diambil, maka kinilah waktunya mengambil hak waris. Tidak berlebihan bila Gusti Paduka meminta agar Sunda bergabung dengan Majapahit. Hitung-hitung mereka memberikan hak waris kepada Gusti. Bahkan putri cantik dari Sunda bernama Dyah Pitaloka yang Gusti cintai, bisa Gusti perlakukan juga sebagai hak yang harus Gusti ambil, kata Patih Purwodi panjang lebar dan membuat alis sang Raja Sanagara makin berkerut. Harap Gusti Paduka pikirkan. Bila jalan pikiran hamba Paduka kerjakan, maka Amukti Palapa akan tetap sempurna, namun sambil tidak menekan kewibawaan Sunda, kata lagi Patih Purwodi. Namun sang Raja Sanagara
yang peragu dan selalu penuh kebimbangan hanya sanggup mengernyitkan alisnya tanpa memberi keputusan yang meyakinkan bagi Patih Purwodi. Sunda itu negeri yang amat memegang kehormatan. Kalau mereka disuruh jadi bagian dari kita, mungkin akan menolak, gumam sang Prabu. Sebaiknya kita sama lihat saja nanti, Gusti Paduka. Bila mereka sepakat untuk membangun sebuah kekuatan, mereka harus bersatu dengan kita. Tapi bila mereka menolak, itu bukan kehormatan tapi kecongkakan. Orang-orang yang congkak akan selalu ingin hidup sendiri, kata Patih Purwodi. Kembali alis sang Raja Sanegara berkerut-kerut, sepertinya dia bingung mau berpikir apa. Hingga pada suatu saat, di mana dua orang bawahannya melaporkan peristiwa yang penuh petaka di Bubat, Patih Purwodi belum bisa mengetahui persis apakah gagasan tempo hari dimengerti oleh raja atau tidak. Yang jelas hati Patih Purwodi serasa membara tatkala Ki Rangkek Durga dan Ki Janggawolu datang tergopoh-gopoh seraya melaporkan bahwa di Bubat telah terjadi keributan. Orang Sunda itu amat congkak. Mereka marah-marah hanya karena barang bawaan mereka kami angkut ke Beranda Paseban. Mereka menolak dan merasa terhina. Sebab kata mereka, negeri Sunda bukan bawahan Majapahit. Jangan barang kiriman dianggap sebagai upeti, lapor Ki Rangkek Durga. Siapkan pasukan. Kalau mereka sudah bermain senjata, berarti orang-orang Sunda datang ke negeri ini untuk menantang perang, kata Patih Purwodi. Maka 600 prajurit yang siap tempur dikerahkan ke wilayah Bubat. Prajurit ini merupakan prajurit pilihan, ditempa dengan keras selama berbulan-bulan di sebuah padepokan penuh rahasia. Benar belaka perkiraanku, bahwa suatu saat Majapahit akan berperang melawan Sunda, jawab Ki Patih Purwodi dalam hatinya. Pasukan Sunda yang jumlahnya lebih dari 100 orang sudah dikepung rapat. Mereka memusatkan kekuatan di seputar Paseban Besar. Para prajurit yang tadinya bertebaran di beberapa tenda pun kini sudah berkumpul membuat pertahanan. Melihat bentuk pertahanan ini, Patih Purwodi tersenyum. Wajra Pancara, desisnya. Sang Patih hafal betul inilah salah satu taktik pertahanan yang tertera dalam kitab Pustaka Ratuning Balasaribu. Seperti yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, bahwa kitab Pustaka Ratuning Balasaribu semula diciptakan oleh Prabu Tarusbawa, yaitu Raja Kerajaan Sunda pertama tahun 669 hingga 723 Masehi. Isinya berupa 1000 macam taktik tempur kemiliteran yang semakin hari semakin disempurnakan oleh lebih dari 50 perwira handal dari zaman ke zaman. Kitab ini oleh sang Tarusbawa belakangan diwariskan kepada sang Sanjaya, cucu menantu. Sanjaya yang menjadi raja kedua kerajaan Sunda tahun 723 hingga 732 Masehi. Kemudian mengadakan penggembaraan politik hingga ke Jawa Timur dan menjadi raja kerajaan Mataram Kalingga tahun 732 hingga 754 Masehi. Dan dalam memperkuat militernya, juga menggunakan taktik tempur dari kitab Pustaka Balasaribu. Taktik tempur ini terus diturunkan kepada raja-raja sesudahnya. Maka selain menggunakan taktik bela negara yang dimiliki sendiri, kerajaan-kerajaan seperti Janggala, Kadiri, Singasari, hingga Majapahit kini juga memakai dan mempelajari ilmu taktik tempur dari kitab Pustaka Ratuning Balasaribu. Dari 1000 taktik tempur, tidak semua orang sanggup mempelajari semuanya. Kerajaan Sunda saja sebagai pemiliknya hanya sempat memperdalam ilmu taktik tempur kurang dari 20 jenis. Begitupun Majapahit. Hanya saja secara kebetulan,
ada bagian-bagian pelajaran yang juga sama-sama dipelajari. Buktinya, Patih Purwodi hafal betul kepada taktik tempur yang berjuluk Bajra Panjara. Bajra Panjara adalah semacam ilmu pertahanan diri dari sebuah kepungan yang jumlahnya jauh lebih besar. Patih Purwodi amat tahu bahwa yang berjejer di depan dengan kedudukan kuda-kuda yang amat kokoh semuanya perwira handal, walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit ketimbang yang ada di belakangnya. Taktik Bajra Panjara menggunakan tameng pertahanan paling kuat, yaitu barisan perwira handal namun dengan jumlah sedikit. Maksudnya, pertahanan dengan sedikit namun paling kuat harus disimpan di depan untuk melindungi barisan yang lebih besar namun kekuatannya di bawah mereka. Bila pertahanan ini berhasil, maka barisan paling besar akan terselamatkan oleh barisan paling kecil, walau dengan konsekuensi berupa pengorbanan nyawa. Maka untuk melawan pertahanan ini, Patih Purwodi tidak harus mengerahkan pembobol handal juga. Sebab kalau hanya mengandalkan jumlah besar namun keterampilannya di bawah lawan, maka hanya akan mengorbankan banyak prajurit saja. Patih Purwodi tak ingin para prajuritnya bagaikan sekumpulan nyamuk yang mendekati lidah api. Patih Purwodi menunjuk sebuah barisan terdiri dari para perwira juga. Mereka menggunakan kuda dan menghambur ke depan dengan pedang siap dilayangkan. Pertahanan pasukan Sunda paling depan terdiri dari para patih Rakyat Rangga, Rakyat Jurusiring, Rakyat Mantri Sohan, Tumenggung Larang Ageng, dan Ki Mantri Supit Kelingking berada di barisan paling depan menjadi penghadang dan sekaligus harus menjadi pemukul musuh. Maka tatkala melihat ada pasukan berkuda menghambur ke depan dengan pedang siap di tangan, barisan depan pasukan Sunda pun siap melakukan tugas penghadangan. Ada beberapa patih yang memegang erat-erat pedang dan tombak, namun ada juga yang memegang bandring, senjata semacam senjata lempar yang diikat dengan tali dan ujungnya diberi bandulan bercucuk. Pasukan Sunda yang tengah bertahan ternyata tidak memberikan peluang pihak penyerang untuk mendekati pertahanan. Sebab sebelum pasukan kuda mendekat, mereka sudah diserang terlebih dahulu oleh lontaran-lontaran senjata bandring. Yang amat mengejutkan pihak penyerang, lontaran bandring itu bukan dilakukan oleh penghadang di depan, melainkan oleh lapis kedua di belakangnya. Tentu saja pasukan berkuda merasa terkejut. Mereka sebenarnya sudah menyangka kalau penghadangan pertama bukan dilakukan oleh pemegang pedang. Mungkin mereka akan dihadang oleh pemegang tombak atau bandring dengan cara melempar tombak dan bandring tersebut. Perkiraan mereka betul, namun bandring bukan dilempar oleh penghadang paling depan. Ini yang mereka tak perkirakan. Pelempar dari lapis kedua tak bisa diawasi sebab pandangan terhalang oleh penghadang pertama. Karena tak bisa mengamati serangan ini, maka tak ayal ada beberapa penunggang kuda yang jatuh berdebuk dengan luka cukup parah, sebab dahi mereka terkena lemparan bandring dengan bandul bercucuk. Melihat beberapa orang terjungkal dari atas kuda, Patih Purwodi segera menarik mundur pasukan berkuda. Kini pasukan panah disiapkan. Hampir 20 prajurit mementangkan busur dengan segera melepaskan anak panah. Maka anak panah meluncur dengan suara bersuitan. Serbuan anak panah ini segera dihadang oleh sabetan pedang dan ujung tombak. Sebagian besar rontok,
Sebagian lagi menancap di tiang bangunan, namun tak kurang yang mengenai tubuh juga. Sang Prabu, izinkan kami menyerang ke depan. Siapkan lapisan kedua untuk melindungi Gusti Prabu. Teriak Tumenggung Larang Ageng, dan tanpa menunggu persetujuan Prabu Linggabuana, dia sudah menghambur ke depan dengan pedang siap di tangan. Melihat Tumenggung Larang Ageng sudah meloncat memburu lawan, maka rekan-rekannya segera menghambur pula. Ini adalah teori baku di kemiliteran Sunda dan tak ada alasan raja untuk menyetujuinya. Seperti yang tertera dalam salah satu bab kitab Pustaka Ratuning Balasaribui. Ada pelajaran bernama jurus Singhabihwa. Jurus ini mengajarkan agar beberapa orang handal mencoba memecah belah konsentrasi lawan, agar pihak lawan terganggu penyerangannya. Barusan pasukan panah sudah melepas serbuan panah gelombang pertama. Agar serbuan gelombang kedua tidak sempat dilancarkan, maka harus didahului diserang. Pemirsa, untuk mengetahui kisah selanjutnya, nantikan bagian yang akan datang di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bagikan di medsos Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.